warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 1B Administrasi Pendidikan ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pengajaran yang berguna sebagai pedoman penyelenggaraan suatu kegiatan belajar mengajar guna untuk mencapai suatu proses pembelajaran pendidikan yang efektif dan efisien. Sedangkan manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan dan penataan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang akan dijadikan sebuah acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan suatu capaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Agar dapat lebih memahami bagaimana standar-standar manajemen kurikulum dan pembelajaran yang dibagi menjadi 4 aspek, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian, simak berikut ini. Yang pertama yaitu standar isi adalah hal yang mencangkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai suatu kompetensi lulusan dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah kerangka struktur kurikulum. Ada 5 kelompok mata pelajaran di dalamnya. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia yang mencakup etika, budi pekerti, dan moral. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, yang dimaksudkan guna meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan juga menumbuhkan jiwa patriotisme bela negara. Yang ketiga yaitu kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis dan kreatif. Yang keempat yaitu kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kebugaran, yang dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Yang kelima yaitu kelompok mata pelajaran seni atau estetika, yang dimaksudkan untuk mengapresiasikan suatu keindahan dan harmoni serta dapat mengembangkan minat bakat dalam hal seni. Bagian yang kedua yaitu beban belajar atau waktu belajar. Adalah beban belajar sistem paket yang akan ditanggung peserta didik pada masa pembelajaran. Beban belajar ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu beban sistem paket dan beban waktu. Beban sistem paket di sini diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program yang mewajibkan peserta didik mengikuti seluruh program pembelajaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Sedangkan beban waktu belajar adalah waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran tatap muka, penugasan struktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur yang berguna untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Bagian ketiga yaitu kalender pendidikan. Adalah suatu tatanan atau pengaturan waktu untuk semua kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran, yang mencangkup awal tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Bagian yang terakhir yaitu program kegiatan atau pembelajaran. Program kegiatan atau pembelajaran menganut prinsip-prinsip umum. Yang pertama, siswa diharuskan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu serta memperoleh kesempatan untuk mengapresiasikan dirinya secara bebas serta dinamis. Yang kedua, siswa wajib mendapatkan layanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, hubungan antara siswa dan guru harus saling menghargai, akrab, dan terbuka. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang standar proses. Standar proses memiliki 4 aspek di dalamnya,
Yang pertama, perencanaan kegiatan berdasarkan program kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pembelajaran hasil belajar. Dan yang terakhir, pengawasan. Sebelum kita masuk ke aspek-aspek, tentunya kita harus mengerti apa itu standar proses. Standar proses adalah satuan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan atau proses pembelajaran guna mencapai satuan pendidikan yang membentuk standar kelulusan yang maksimal, efektif, serta efisien. Nah, setelah mengetahui pengertian standar proses, kita akan membahas 4 aspek-aspek yang ada di dalamnya. Yang pertama, perencanaan kegiatan berdasarkan program kegiatan yang merupakan upaya untuk menentukan kegiatan yang dilaksanakan dengan materi dan metode yang sudah disesuaikan. Dalam standar proses, penyusunan pembelajaran meliputi yang pertama, silabus. Silabus merupakan acuan untuk menyusun kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran yang merupakan satuan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Aspek yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan yang dimaksud adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik yang dilakukan dalam satu ruangan dan dengan waktu tertentu yang bermaksud menyampaikan bahan ajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran juga mempunyai implementasi yang meliputi kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan yang diisi oleh pengajar untuk menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyiapkan bahan ajar serta uraian materi sesuai silabus. Kegiatan inti. Yang dimaksud kegiatan inti merupakan kegiatan yang menggunakan model pembelajaran dan metode pembelajaran. Serta yang terakhir, kegiatan penutup. Kegiatan ini yang dimaksudkan guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran. Aspek yang ketiga adalah penilaian hasil belajar. Kegiatan ini merupakan proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang akan menilai proses kesiapan siswa dan hasil belajar siswa secara menyeluruh. Aspek yang keempat adalah pengawasan. Kegiatan ini adalah kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut untuk mengawasi suatu proses pembelajaran kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan atau pengawas. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada subbab standar kompetensi lulusan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3, pemerintah melaksanakan, mengusahakan, dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta diatur dalam undang-undang. Atas dasar amanat tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar kompetensi lulusan dibagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama, dimensi sikap. Untuk dimensi sikap, pada jenjang SD, MI maupun SDLB diharapkan siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter, jujur, dan peduli. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Yang terakhir, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pada jenjang SMP, MTS, dan SMPLB, diharapkan siswanya memiliki perilaku yang sama seperti anak SD,
MI dan SDLB tadi. Yang membedakan hanya pada kesehatan jasmani dan rohaninya. Harus disesuaikan dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Untuk SMP, diharapkan juga diperluas ke kawasan regional. Sedangkan untuk jenjang SMA, MA, dan SMA-LB diluaskan lagi menjadi kawasan regional dan internasional. Yang kedua adalah dimensi pengetahuan. Siswa diharapkan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan diharapkan siswanya itu mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Untuk jenjang SMP, MTS, dan SMP-LB diperluas lagi nih konteksnya menjadi kawasan regional. Untuk jenjang SMA, MA, dan SMA-LB diperluas lagi ke kawasan regional dan internasional. Standar penilaian. Standar penilaian dibagi menjadi dua, yaitu standar penilaian menggunakan tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan yang kedua adalah standar kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu adalah penilaian melalui tes, mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja. Selanjutnya adalah berfokus pada pengetahuan hanya melalui penilaian output. Selanjutnya menekankan aspek kognitif tes dan menggunakan skala nilai memakai angka nominal 0 sampai dengan 100. Yang selanjutnya adalah kurikulum 2013 atau K13. Ada kurikulum yang berlaku di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama lebih kurang 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah sebagai rintisan. Itu selanjutnya memiliki berbagai macam penilaian. Yang pertama adalah penilaian autentik, mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Selanjutnya berfokus pada kemampuan melalui penilaian proses dan output. Lanjut, menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan menggunakan skala nilai yang tidak lagi 0 sampai dengan 100, tetapi 1 sampai dengan 4 untuk aspek kognitif dan psikomotor. Sedangkan untuk aspek afektif menggunakan skala SB, yaitu adalah sangat baik, B yaitu baik, C yaitu cukup, dan K yaitu kurang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.